Bismillahirrahmanirrahim. Kita tadi malam membahas di ayat ke-44 dari surah Al-Furqan. Itu bagaimana Allah menyamakan orang-orang yang tidak berpikir, tidak memahami, itu disamakan seperti kal an'am, seperti binatang ternak. Balhum adallu sabila, bahkan dia lebih tersesat jalannya daripada binatang ternak. Kenapa? Kalau binatang ternak itu masih tunduk kepada pemiliknya, sedangkan orang yang tidak menggunakan akalnya untuk tunduk kepada Allah, itu lebih parah daripada binatang. Binatang yang punya akal masih tunduk kepada pemiliknya, ini punya akal mengakui kalau dia milik Allah, ternyata tidak tunduk kepada pemiliknya. Ya? Jadi na'udzubillah min dzalik. Kita alam tara ila rabbika kaifa maddal dhillah. Apakah kamu tidak memperhatikan kepada ciptaan Tuhanmu? Kaifa maddal dhillah, bagaimana dia memanjangkan bayang-bayang. Maksudnya Allah memanjangkan bayang-bayang. Mulai dari tenggelamnya matahari sampai dengan hendak terbitnya. Walau sya'ah, dan kalau dia kehendaki, yakni Tuhanmu, la ja'alahu sakinan, niscaya dia menjadikan bayang-bayang itu tetap. Artinya tetap tidak hilang sekalipun matahari terbit. Summa ja'ala syamsa alaihi, kemudian kami jadikan matahari atasnya, yakni bayang-bayang atau gelap itu, dalila, sebagai petunjuk. Karena seandainya tidak ada matahari, niscaya bayang-bayang atau bayangan yang gelap itu tidak akan dikenal. Summa qabadnahu ilaina, kemudian kami menarik bayang-bayang itu, yakni bayang-bayang yang memanjang itu, ilaina, kepada kami, qabdan yasira, dengan tarikan yang perlahan-perlahan. Yang perlahan-lahan, yaitu dengan terbitnya matahari. Biasanya kan kalau matahari terbit dari timur, bayangan itu ada di barat kita, ya. Kalau masih pagi, itu lebih besar bayangannya daripada orangnya. Tapi semakin ke atas nanti bayangannya semakin kecil, kemudian bayangannya ada di bawah. Makanya oleh ulama ada yang mengatakan dunia ini seperti bayang-bayang. Dikejar dia lari, diam juga diam. Jadi kalau dunia itu tidak dicari, ya tidak dapat. Kalau dicari malah lari, malah tidak dapat. Tidak bekerja, tidak dapat uang katanya. Mulai bekerja malah dapat hutang. Karena untuk modal itu. Nah, bagaimana cara mendapatkan bayang-bayang itu? Ternyata bukan mengejarnya. Balikkan badan kalian, kejarlah cahayanya, maka bayang-bayang itu akan ikut, dan tanpa sadar nanti bayang-bayang itu akan diinjak di bawah kaki kita. Makanya dunia ini, ad-dunya mata, kata Nabi, dunia itu perhiasan, wa khairu mata'iha, dan perhiasan terbaik di dunia itu apa? Mar'atus salihah, seorang perempuan, an-nisa. Jadi untuk mendapatkan perempuan ini jangan dikejar. Kalau dikejar lari. Ya, saya punya teman ditinggalkan sama tunangannya, sudah tunangan lama, curhat. Ustaz, saya lama tunangan, ternyata dia masih belum tunangan. Dia maksudnya punya komitmen tapi tidak pacaran. Kemudian ternyata dia dipinang oleh orang lain, dan yang membuat saya sakit hati dia mau, katanya. Terus bagaimana? Ya sudah, sampean cari ilmu yang baik, belajar sungguh-sungguh. Nanti kalau jadi orang, katanya Ustadz Somad itu, satu truk ngejarnya nanti. Wan nauma ilaina qabdan yasira. Wa huwa alladhi, dialah yang menjadikan
untuk kalian, ja'ala lakum untuk kalian al-laila libasa, malam sebagai pakaian, yakni yang menutupi bagaikan pakaian, wan nauma subata, dan tidur untuk istirahat. Jadi bagi tubuh setelah selesai dari bekerja, itu memang coba sampean rasakan sendiri. Kalau tidur siang, coba praktekkan. Kalau tidur siang, itu bangunnya, kalau habis duhur ya, itu meskipun tidur 3 jam, dari jam 1, 2, 3, jam 3 itu kayaknya sudah tobuk ya. Kalau tidur siang itu kayaknya sudah tobuk. Apa tobuk itu? Kayaknya sudah puas. Padahal maksimalnya istirahat itu berapa jam? Minimal 8 jam. Tapi kalau tidur malam beda rasanya. Karena memang istirahat. Subata, dan tidur untuk istirahat bagi tubuh setelah selesai. Katanya Dokter Tirta kemarin itu di podcastnya, orang yang waktu tidurnya itu tidur siang diganti waktu tidur malamnya, itu akan menyebabkan cepat meninggal dunia. Katanya Dokter Tirta ini. Boleh dilihat di YouTube-nya itu. Wa ja'alna an-nahara nusyura, dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Kalian bangun di waktu itu untuk mencari rezeki dan melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Makanya idealnya memang bekerja itu siang. Kalau malam istirahat. Tapi kalau gimana Ustaz? Mau jualan sate, mau jual gulaku kan tak wajib ya. Jual nasi goreng kan tak wajib. Nah ini hanya diterangkan di Quran. Yang mulai aja tidak boleh. Tapi panduannya, malam dijadikan pakaian dan siang dijadikan untuk usaha. Wa huwal ladzi arsala riyaha, dialah yang meniupkan angin. Busyram baina yaday rahmatihi, pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatnya. Wa anzalna minas sama'i, dan kami turunkan dari langit ma'an, yaitu air, tahuro, yang amat bersih, yaitu air yang dapat dipakai untuk bersuci atau air yang menyucikan. Perhatikan, air yang keluar, yang turun dari langit itu suci dan menyucikan. Tapi berbeda dengan air kelapa. Air kelapa itu suci tapi tidak mensucikan. Maksudnya gimana? Kalau ada orang berwudu pakai air kelapa, tidak sah wudunya. Ya? Karena airnya suci tapi tak menyucikan. Linuhyiya bihi, agar kami hidupkan dengan air itu baldatan maitatan, negeri atau tanah, wanuskiyahu maitatan, yang mati, wanuskiyahu, dan agar kami memberi minum dengannya, dengan air itu, mimma khalaqana an'ama, sebagian besar dari makhluk kami. An'ama yaitu binatang ternak, unta, sapi, dan kambing. Wa anasiya katsira, dan manusia yang banyak, untuk manusia. Walaqad sarrafnahu bainahum, dan sesungguhnya kami telah mempergilirkan ia, yakni yang dipergilirkan maksudnya air hujan, bainahum, di antara manusia, liyadzakkaru, supaya mereka mengambil pelajaran darinya. Artinya supaya mereka ingat akan nikmat Allah dengan adanya air tersebut. Fa'aba aktsarun nasi illa kufura, maka kebanyakan manusia itu tidak mau kecuali mengingkari nikmat Allah, karena mereka mengatakan bahwa hujan kita ini disebabkan munculnya bintang. Jadi dulu orang-orang kafir itu ketika ada hujan itu ditandai karena bintang. Oh, ini karena bintang ini. Walau syi'na laba'atsna fi kulli qaryatin nadhira, dan andai kata kami menghendaki, benar-benarlah kami utus pada tiap-tiap negeri seorang yang memberi peringatan.
untuk mengingatkannya penduduk tersebut, tetapi kami mengutus kamu, wahai Muhammad SAW, kepada penduduk semua negeri sebagai pemberi peringatan kepada mereka semuanya, supaya pahalamu menjadi besar. Wa kana rabbuka qadira, dan adalah Tuhanmu maha kuasa untuk menciptakan apa yang dikehendakinya. Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka menyembah, yakni orang-orang kafir itu, min dunillahi, selain dari Allah Subhanahu wa taala, ma la yanfa'uhum, yang tidak memberi manfaat kepada mereka. Jadi sebagian orang-orang yang kafir kepada Allah, dia menyembah mereka tapi tidak memberi manfaat. Wala yadurruhum, dan tidak pula memberi mudarat kepada mereka jika tidak disembah. Yang dimaksud adalah berhala-berhala. Wa kana al-kafiru ala rabbih dhahira, adalah orang kafir itu selalu menentang Tuhannya, selalu membantu setan dengan cara taat kepadanya dan menentang Tuhan. Baik, sekarang ada pertanyaan, kalau memang yang disembah oleh orang yang menyembah kepada selain Allah itu tidak memberi manfaat, buktinya ke orang-orang yang menyembah kepada selain Allah itu kaya-kaya. Terus siapa yang memberi? Itu Allah yang memberi, Pak. Masih ingat ya kajiannya kemarin? Ketika seseorang itu beramal kebaikan di dunia, maka Allah akan balas di dunia. Tidak semua orang Cina kaya. Tidak semua orang di Amerika itu kaya, Pak. Ya kan? Kan tidak semua, kan? Tapi kalau dia baik, dia rajin bersedekah, meskipun bukan orang muslim, dia baik pada orang. Meskipun dia orang non-muslim, okay, tapi dia tidak baik, maka tidak akan diberi oleh Allah. Tapi meskipun dia orang non-muslim, kalau dia baik, akan diberi oleh Allah. Contoh, orang muslim non-muslim yang jahat, itu akan kena hukuman nanti. Akan dihukum ya, sama negaranya sendiri tentunya dulu. Kalau dia membunuh, akan dihukum kan? Jadi kalau dia baik pada orang, akan diganti oleh Allah. Jadi yang memberikan kekayaan kepada orang-orang kafir itu Allah tetap. Bukan Yesus, bukan patung, bukan. Yang memberi Allah. Kenapa kok diberi oleh Allah? Ya karena kata Nabi SAW, dunia ini tak lebih berharga daripada satu sayap. Seandainya dunia ini berharga setara dengan satu sayap nyamuk, kata Nabi, maka tidak akan pernah orang kafir itu diberi minum meskipun satu teguk air. Jadi yang dimaksud dengan yang disembah oleh mereka tidak memberi manfaat, itu memang tidak bisa memberi manfaat. Jadi yang mengayakan, yang membuat dia kaya itu bukan Tuhan mereka, tapi Allah. Nah kok masih diberi oleh Allah? Perhatikan ini. Kalau orang yang taat diberi oleh Allah sesuai dengan keinginannya, itu berarti nikmat. Tapi kalau orang yang kufur kepada Allah diberi oleh Allah, itu namanya laknat. Dikenal dengan istidraj. Maka saya sering ini mengajak, mari Pak kita latih bagaimana nikmat kita itu sama dengan nikmat para nabi dan rasul. Nikmatnya Nabi Sulaiman itu bukan terletak pada kerajaannya yang megah. Terletak ketika dia beribadah kepada Allah. Nikmat bagi Nabi Muhammad itu bukan menjadi khalifah, tapi ketika bangun malam menjadi hamba Allah. Jadi semua kenikmatan Nabi dan Rasul itu ketika menghadap kepada Allah. Jadi kita latih kita sekarang, ya minimal meskipun ya sulit ya tentunya, minimal antara nikmatnya orang yang kaya dengan nikmat kita beribadah itu sama, Pak. Jadi kalau mereka itu yang kaya, yang menikmati hartanya bisa bahagia, kayak bangga dengan kebahagiaannya, kita ketika selesai sholat itu kita bangga. Ya dilatih tentunya ya, dilatih. Kenapa? Karena nikmat ini adalah kebanggaan para nabi dan rasul. Dan nikmat ini adalah kebanggaan hamba-hamba Allah. Jadi dilatih kita sampai kita nyaman sholat. Sehingga kita ketika sholat itu tidak terpaksa. Bukan mau lama, tapi karena nikmat tidak terasa, sudahlah. Jadi Nabi itu ketika sholat, itu tidak ada kepikiran untuk lama. Ketika sahabat-sahabat sholat, itu tidak ada kepikiran untuk lama. Karena dari saking nikmatnya sampai tidak terasa kalau lah. Karena nikmat ya. Sesuatu yang nikmat tidak terasa.
Bertamasya. Jadi orang yang sholat itu kita latihan, saya juga latihan juga tentunya. Ketika saya sholat itu saya nikmati betul. Karena minimal orang yang mati itu ya Allah dia hanya ingin sujud kepada Allah. Fir'aun itu seandainya dihidupkan dia hanya ingin sujud. Dia tidak mau harta yang dimiliki oleh Elon Musk itu ya. Tidak mau kekayaannya siapa? Elon Musk. Siapa lagi yang kaya? Warren Buffett ya. Bill Gates. Seandainya Fir'aun itu dihidupkan kembali, dia akan hanya minta sujud kepada Allah. Jadi kita rasakan itu ketika kita sujud. Saya betul ini serius. Saya latih itu sampai sekarang. Jadi ketika saya sujud, ya Allah, nikmat ini adalah nikmat yang diminta oleh Fir'aun dan Korun dan Namrud untuk bisa hidup lagi dan mau sujud ya. Tapi tidak bisa. Dan nikmat ini yang diminta oleh Abu Lahab dan Abu Jahal untuk dihidupkan kembali agar bisa. Jadi ketika saya sama Pak manusia, ketika lebet ning rawan reng soki bila ya ande reng soki. Jadi kita itu punya cita-cita seperti itu. Maka ketika kita sholat, kita latih juga bagaimana kita nikmat sholat ini samalah minimal dengan nikmat ketika kita melihat kekayaan. Jadi ketika orang yang kaya itu yang memberi nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan ketika orang yang kafir sekalipun ketika kaya itu bukan Tuhannya yang memberi kekayaan tapi Allah Subhanahu wa taala. Makanya gini sekarang, kalau orang kafir bisa kaya, itu pasti tidak akan pernah berlawanan dengan Quran. Kalau ada orang yang diberi kenikmatan di dunia, meskipun dia tidak beriman, pasti tidak berlawanan dengan Quran. Pertama, dia pasti baik sama ibunya. Coba lihat orang-orang yang kaya, meskipun dia kafir, kalau dia baik sama ibunya, berkah hidupnya. Kenapa? Karena Quran ini tuntunan yang pasti benar. Cari satu orang saja, orang yang hidupnya durhaka pada bapak dan ibunya, dia bakhil, suka nyalah pada orang, suka menipu orang, meskipun kaya tidak lama. Kenapa? Satu, tidak ada yang mau bersama dia. Ustadz, tapi ada ini Ustadz, penjahat, dia kan suka nipu, tapi kan dia baik sama karyawannya. Makanya karyawannya tetap jadi yang memberi kekayaan itu sebenarnya Allah, bukan Tuhan mereka. Jadi prinsip kita ini, mereka itu min dunillahi, kata Allah Subhanahu wa taala, ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum. Jadi yang disembah oleh mereka itu, Tuhan-Tuhan yang disembah oleh mereka tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Terus siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala. Ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan hanya sebagai mubasysyiran, pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan pemberi peringatan. Jadi tugas Nabi SAW itu tidak memaksa, hanya memberi kabar gembira bagi orang yang beriman dan hanya memberi peringatan bagi orang yang kafir. Qul ma as'alukum alaihi ajra, katakanlah aku tidak meminta kepada kalian dalam menyampaikan hal ini, yakni menyampaikan apa yang diutuskan kepada Nabi SAW, min ajrin, suatu upah, illa man syaa ayyattakhidha ila rabbih sabila, melainkan orang-orang yang mau mengambil jalan kepada Tuhannya. Jadi Nabi ini tidak minta untuk dibayar ketika berdakwah. Nah, tapi kalau ada orang yang ingin menginfakkan untuk jalan ridha Allah Subhanahu wa taala, ini boleh. Tapi kalau untuk membeli, ini tidak boleh. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup, la yamutu, dan tidak mati, wasabbih, dan bertasbihlah. Tidak cukup bertasbih bihamdihi, dengan memuji kepadanya, yakni mengatakan subhanallah walhamdulillah. Wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira, dan cukuplah dia maha mengetahui dosa-dosa hambanya. Alladzi khalaqas samawati wal arda, dialah Allah
yang menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, fi sittati ayyamin, 6 hari. Yakni dari hari-hari di dunia. Ini hanya menurut perkiraan. Karena pada masa itu masih belum ada matahari, kata ulama, tetapi jika dia menghendaki, niscaya dia dapat menciptakan kesemuanya dalam waktu yang sekejap saja. Jadi apakah Allah tidak bisa menciptakan alam semesta ini dengan kun fayakun saja? Bisa. Nah, oleh ulama dijelaskan, sengaja Allah memakai cara ini dengan maksud untuk mengajari makhluknya supaya berlaku perlahan-lahan dan tidak tergesa-gesa dalam semua hal. Jadi ada proses maksudnya. Summa tawa 'alal arsy, kemudian dia berkuasa di atas arsy. Arsy ini kalau di istilah bahasa itu dimaknai dengan singgasana raja. Nah, perkara ini jangan terlalu panjang dibahas karena jadi ngurus Allah nanti. Intinya ya sudah. Karena ini perdebatan ulama yang tidak selesai-selesai sampai sekarang. Yakni Allah yang Maha Penyayang, Ar-Rahman yang Maha Penyayang, fas'al maka tanyakanlah bihi tentang dia, tentang Allah yang Maha Pemurah, khabira kepada orang-orang yang mengetahui, yakni tentangnya. Wa idza qila lahum usjudu, dan apabila dikatakan kepada mereka, yaitu penduduk Mekah, usjudu, sujudlah kalian lirrahmani, kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Qalu, mereka berkata, orang-orang kafir Mekah itu, wa marrahmanu anasjudu lima ta'muruna, siapakah yang Maha Pemurah itu? Apakah kami akan sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan kami untuk bersujudnya? Katanya. Jadi orang-orang kafir Mekah ini tidak mau bersujud. Kami ini tidak tahu mau sujud ke siapa. Ngapain saya sujud? Wazadahum, dan makin menambahlah mereka, yakni perintah bersujud yang ditunjukkan kepada mereka itu menambah mereka nufura, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di ayat yang ke-61. Nasrum